Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham GEMS atau Golden Energy Mines Tbk. Jadi ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan. Apakah kinerjanya cukup oke atau gimana? Di sini seperti biasa ada disebutkan untuk presiden direkturnya, yaitu Bonifacius. Kemudian ada direkturnya Eugenio Wantoro. Nama kata mereka tadi sih, nama Plaza Menara 2 lantai 7 Jalan MH Tamrin Kaf 51. Nah, jadi ini yang biasa ada disebutkan ya. Untuk laporan kali ini dia bentuk itu US dollar, tadi satu penuh, jadi nanti dikait saja dengan 15 ribuan. Untuk kas dan setara kas, kalau kita lihat di sini ya, dia berkurang ya. Dari 318 jutaan dolar sekarang menjadi 258 jutaan dolar. Kemudian persediaan pun berkurang. Wah, ini berkurang kurang lebih 12 jutaan dolar gitu ya. Kurang lebih 12 jutaan dolar. Total aset lancarnya, wah, ini pun berkurang. Dan ini asetnya berkurang ini ya. Jadi benar sudah cukup banyak ya dari aset lancar ini. Nah, ini kita lihat dulu aset tetap bahkan berkurang kalau kita lihat di sini. Ini total asetnya dari 1,3 miliar dolar menjadi 1,1 miliar dolar. Berarti penurunannya ini kan cukup banyak asetnya. Tapi kita lihat apakah menurunnya itu hutangnya atau yang mananya yang berkurang. Ini total hutang. Nah, ini utang jangka pendek dari 251 juta dolar menjadi 68 juta dolar. Berarti kan dia berkurang cukup banyak. Kita lihat apakah yang dia bisa jangka pendek dari 600-an jutaan menjadi 300-an jutaan dolar. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat ya, total hutangnya dari 648 jutaan dolar sekarang menjadi 420 jutaan dolar. Berarti kan bukan 200-an juta dolar ya. Nah, kemungkinan besar ini karena pernah hutang. Karena apa? Aset itu sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Nah, jadi liabilitas tambah ekuitas sama dengan hutang. Sama dengan aset. Nah, sama dengan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kemudian kita lihat pendapatan usaha. Nah, ini ternyata menurun lah ya, dari 1,4 miliar dolar menjadi 1,3 miliar dolar. Tapi karena dia penjualannya menurun, otomatis pulang pokoknya menurun juga. Dan nanti kita lihat itu menurun karena apa ya. Laba kota ini laba usaha dari 431 juta dolar sekarang menjadi 418 juta dolar. Kalau kita lihat di sini yang lain itu gak gitu berpengaruh ya. Karena dia jualnya gak gitu apa, barang penjualan paling dia meningkat pun gak gitu banyak. Itu wajar lah ya. Tapi saya gak gitu apa sih, karena dia penjualan kan menurun. Walaupun dari tahun ke tahun biasa terus meningkat. Pendapatan bunga kita lihat di sini, dia pun berkurang. Pendapatan bunga berkurang, bahkan untuk keuntungan laba bersih berkurang juga. Sehingga kalau kita lihat ini laba periode berjalan pun dia jadi berkurang dari 339 juta dolar menjadi tersisa 323 juta dolar. Apalagi tadi persediaan kayaknya dia bukan 12 juta dolar ya. Itu berarti kan seharusnya kalau misalnya persediaan naik bisa lebih turun ya labanya. Dan nanti kita lihat tuh gimana. Nah, di sini kita bisa lihat pembayaran kepada karyawan dia meningkat sedikit, penerimaan dari pelanggan malah meningkat ya. Penjualan menurun tapi penerimaan malah meningkat. Nah, ini kita lihat di sini pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya bahkan dia berkurang dari yang tahun lalu yaitu. Jadi semua itu bisa dilihat. Nah, ini penerimaan dari arus kas investasi. Nah, pembayaran uang muka ganti rugi lahan. Wah, ada apa nih? Kok ada ya? Kemarin ada, sekarang ada. 100-an ribu dolar ya kalau kita lihat di sini ya. Persentase kepemilikan modal. Wah, ini kayaknya agak sedikit beda dengan beberapa perusahaan lainnya yang pernah kami lihat ya. Ini kalau kita lihat di sini, biasa persentase kepemilikan itu cuma satu angka di belakang koma untuk yang persennya ya. Tapi ini kita lihat angkanya ini ada berapa? Ini ada 4 nih. Sampai taruh 4 angka ya di belakang koma, ini luar biasa ya ini ya. Walaupun saya menurut kami ya ini
Kalau kita lihat, kalau kita agak jeli, ini terkadang bisa jadi seperti angka nih, seperti total jumlahnya, bukan presentasinya. Jadi kita perlu jeli dan membaca laporan keuangan, karena kita nggak tahu format apa yang dipakai oleh perusahaan yang sedang kita lihat. Semua itu bisa berbeda-beda tergantung dengan perusahaan itu sendiri. Itu tergantung mereka lah, mereka mau gimana ya kan, terserah mereka. Nah, ini kita lihat, ini yang 2024 Dewan Komisaris ada Lokita Prasetya, Presidirnya Bonifacius. Nah, yang tadi ini ya. Ini ada Wakil Presiden Komisaris dan lain-lain. Ini ada komisaris, kita lihat di sini. Direkturnya pun ada 4. Ini namanya perusahaannya sudah agak besar ya ini ya. Agak besar, jadi memang agak banyak. Ini kayak ada mengalami perubahan ya kalau kita lihat di sini ya. Ini Feriawan kemarin. Oh, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa perubahan manajemen, ada perubahan beberapa manajemen ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu wakil presiden direkturnya itu Pak Feriawan. Ini kita nggak tahu sebenarnya apa ya. Kayak Feriawan sekarang menjadi komisaris. Nah, berarti dia udah bukan wakil presiden, tapi sekarang sudah menjadi komisaris. Jadi memang dia ada perubahan manajemen, kayak promosi atau gimana ya. Jadi berbeda-beda. Kita skip. Ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, ini kasnya ini gak gitu banyak. Ini kas yang di tangan, cash on hand ya. Ini yang rupiah, kita lihat ya, meningkat sedikit. Kemudian US dollar sama, tapi jumlahnya ini kan kalau kita lihat nilainya agak kecil, jadi gak gitu berpengaruh. Kas di bank, kita lihat pihak berelasi. Nah, tentunya ini kan di bawah grup Sinarmas juga ya ini ya. Nah, tapi dia bukan di bidang batubara. Jadi Sinarmas itu banyak sekali bidangnya untuk anak-anak perusahaannya. Nah, ini kita lihat di sini ada Bank Sinarmas, ada Bank Nano Syariah, dulu Bank Sinarmas Syariah. Sekarang menjadi Bank Nano Syariah. Nah, bagi yang belum tahu ya, Bank Nano Syariah itu ada juga ya. Itu kemarin Bank Sinarmas Syariah gitu-gitu. Ini pihak ketiga kita lihat di sini ada Bank Rakyat Indonesia dan lain-lain. Tapi mereka simpan dolar seperti biasa ya. Ini US dollar, Bank Rakyat Indonesia sampai 214 juta dolar, luar biasa. Bank Mandiri menurun, tapi Bank BRI meningkat, entah karena deposito yang US dollar lebih tinggi atau mereka ada paket lain seperti call money dan lain-lain, gak tahu ya gitu ya. Ini kita lihat dulu apakah ada disuka atau enggak. Ini ada piutang usaha. Piutang usaha kalau kita lihat di sini, biaya beraksi bakal menurun. Ini cukup bagus ya menurut kami. Biaya beraksi menurun. Kemudian pihak ketiga, wah ini ada beberapa yang kemarin ada, sekarang nggak ada perusahaannya. Jadi kita lihat gimana ada cash flow-nya. Ini saya bukannya apa. Ini kemungkinan antara ada harga yang lebih murah sehingga orangnya pergi ke tempat lain, ataukah mereka persediaannya masih banyak. Tapi saya agak jarang ya kalau bilang persediaan agak banyak, karena kita tahu batu bara itu bisa susut ya. Nah, dia karena itu dia panas itu. Berdasarkan umur piutang lebih dari 3 bulan dia agak naik sedikit, tapi kalau kita lihat ini cash flow-nya masih aman-aman aja. Kan gak gitu banyak sih presentasinya dibandingkan yang belum jatuh tempo, gak gitu banyak. Masih oke lah ya, ini cash flow-nya lancar-lancar ya. Cukup bagus sih. Ini piutang, kalau yang US dollar ada 84 jutaan dolar, sekarang sudah bukan dari 174 jutaan dolar. Tapi satu hal yang kami lihat, ada beberapa kesamaan dari beberapa anak perusahaan dari Sinarmas Group ini ya. Kayak kemarin nengok apa, kayaknya yang perusahaan kertas yang mana ini ya.
dia kayak dolarnya itu jumlah itu banyak. Nah, dolar itu jumlahnya banyak. Mereka simpan dolar ada cukup banyak, entah karena memang mereka ada ekspor atau gimana. Memang mereka ada ekspor ya. Ini kemudian yang ini juga dolar cukup banyak ya kalau kita lihat di sini. Atau mungkin semua perusahaan Sinarmas ada ekspor cukup banyak. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya. Ini ada aset tetapnya. Tapi memang bisa dilihat sih. Biasa kalau dia perusahaannya itu US dollarnya itu cukup banyak. Biasa mereka pakai yang untuk laporan keuangannya ya, pakai bentuk US dollar. Aset tidak lancar lainnya, biaya dibayar di muka, utang bank. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini kita skip. Nah, ini kita di sini ya. Ini untuk utang usahanya. Utang usaha ini berdasarkan pemasok atau kontraktor. Tapi tadi kan utang usaha sudah agak berkurang ya. Nah, ini memang berkurang dari 370 juta dolar sekarang menjadi 211 juta dolar. Nah, bahkan untuk pihak bereaksi dia berkurang. Jadi semua rata-rata berkurang nih. Tapi yang pihak bereaksi tapi piutang pun berkurang ya. Ini berarti perusahaan cukup bagus nih. Mereka bukan hanya menggantungkan pada pihak bereaksi, tapi pada pihak ketiga. Walaupun kalau kita lihat di sini ada pihak bereaksi juga. Ini utang pihak bereaksi sebenarnya kalau menurut kami ya, kalau meningkat agak cukup bagus sih. Jadi agak gitu berpengaruh, beda dengan piutangnya. Ini utang yang kita lihat. Ini yang lebih dari 3 bulan kemarin 22 juta dolar, sekarang menjadi 6 juta dolar. Berarti semakin lama semakin bagus ya. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini yang tadi piutangnya masih lebih bagus cash flow-nya dibandingkan dengan yang hutangnya. Kan tadi yang piutang dia lebih sedikit ya, tapi ini mencapai 6 juta dolar. Cukup banyak, apalagi yang kemarin. Kemarin itu agak cukup banyak. Beban akrual kita lihat. Ada pemeliharaan dan perbaikan. Kemarin nggak ada pajak bumi dan bangunan, sekarang ada ini ya. Biasa PBB itu kan karena ada aset tetap gitu ya, ada bangunan, ada rumah dan lain-lain gitu. Nah, itu kan beban akrual. Nah, seperti yang kami bilang, beban akrual itu gimana? Nah, ibaratnya dia belum dibayar tapi udah dicatatkan gitu. Tapi nanti mau bayar gitulah ya. Dewa aja sih ada. Pendapatan usaha kalau kita lihat di sini. Penjualan luar negeri. Oh, pantas mengapa dia US dollarnya itu lebih banyak, karena dia penjualan luar negeri lebih banyak daripada penjualan dalam negeri. Tetapi kalau kita lihat di sini, bahkan untuk penjualan dalam negeri dia meningkat ya. Ya, seperti yang kemarin kayak kami lihat kayaknya Adro ya atau gimana ya. Dia pun meningkat juga penjualan dalam negeri, walaupun penjualan dalam negeri agak sedikit menurun. Nah, jadi memang itulah keuntungannya dari mereka. Karena kalau dalam negeri sedang tidak bagus, luar negeri bisa bagus. Kalau luar negeri sedang tidak bagus, dalam negeri bisa bagus. Itulah untungnya ada perusahaan yang ekspor. Nah, ini kita lihat ya. Ini beban-bebannya ini kita lihat di sini. Penggarapan tanah, penggarapan lahan. Beban penjualan, ada jasa stokpile, analisa dari 1 juta dolar menjadi 2 jutaan dolar. Beban umum dan administrasi, kalau kita lihat di sini, lisensi dan perizinan oke, hampir sama. Yang asuransi dia menunjuk drastis ya kalau kita lihat di sini ya. Gaji dan tunjangan meningkat, oke, cukup bagus. Sewa gedung, beban keuangan. Nah, ini ada disebutkan semua ya kalau kita lihat di sini.
Nah ini goodwill nih. Goodwill kemarin ada satu perusahaan di Indonesia yang sudah sudah nampak. Goodwill ini dia boleh dibilang ada, boleh dibilang enggak juga. Karena dia ibaratnya kayak merek apa-apa gitu-gitu lah ya. Ibaratnya mereka yang presentasikan ibaratnya ini kira-kira berapa nilainya gitu. Nah jadi bagusan nggak usah tahu nengok goodwill ya. Kita lihat saja dengan keuangannya, kasnya dan lain-lain gitu. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.